Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan terakhir dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan kondisi para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas kembali mengangkat suara perihal status tenaga honorer kementerian atau lembaga serta instansi daerah yang akan dihapus per tanggal 28 November tahun 2023. Setidaknya tercatat sekitar 2,3 juta pegawai honorer yang berpotensi terdampak dari kebijakan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sementara fokus terlebih dahulu untuk menyelamatkan para tenaga honorer itu, sehingga pihaknya membuat regulasi agar tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal dan tidak ada penurunan pendapatan. Insya Allah juga tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Menurut ia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melakukan audit dan pemeriksaan kepada seluruh instansi daerah dan kabupaten kota agar data yang dikirimkan terkait dengan tenaga honorer itu sudah sesuai. Ia menyebutkan bahwa tenaga honorer itu tetap ada, tinggal bentuknya nanti kan sedang ada opsi dari Dewan Perwakilan Rakyat seperti P3K paruh waktu. Jadi seperti tenaga kebersihan, tenaga supporting, kantor lainnya, wacana pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu itu merupakan usulan dari DPR RI yang nantinya akan ditingkatkan ke tingkat 1 pada tanggal 28 Agustus akan datang. Itu yang disebutkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa memang tenaga honorer ini tetap ada, hanya saja mungkin namanya aja yang berubah, sehingga ada opsi dari DPR RI yang mengusulkan honorer ini bisa diangkat menjadi paruh waktu. Jadi sama aja ya rekan-rekan sekalian. Jadi honorer aja yang dihapus, kan, tetapi namanya saja yang berubah dan dialihkan atau diubah menjadi P3K paruh waktu. Jadi wacana yang akan dilakukan oleh pemerintah ini adalah pegawai honorer dan non aparatur sipil negara itu akan diubah statusnya menjadi P3K seperti P3K part-time dan P3K full-time. Jadi selain itu pemerintah juga akan memberikan kenaikan gaji pada pegawai P3K. Jadi memang tenaga honorer ini wacananya memang akan diubah statusnya menjadi pegawai P3K yang terdiri dari P3K part-time dan P3K full-time. Jadi pernyataan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh DPR RI maupun dari pihak pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan mengubah tenaga honorer dari statusnya tenaga honorer menjadi pegawai P3K part-time dan P3K full-time. Hanya saja mekanisme pengubahan nama ini itu yang belum jelas sampai dengan saat ini, apakah melalui tes seleksi kompetensi dasar ataukah hanya melalui tes observasi. Jadi secara otomatis diangkat menjadi P3K part-time ataupun P3K full-time. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini, walaupun mungkin di sisi lain beberapa anggota dari panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang ASN ini menyatakan bahwa tenaga honorer itu secara otomatis akan diangkat menjadi P3K part-time dan P3K full-time yang hanya melalui tes observasi. Akan tetapi pernyataan itu kita juga belum bisa yakini kebenarannya oleh karena memang belum tertuang di dalam regulasi secara tertulis. Akan tetapi mudah-mudahan saja apa yang dikatakan oleh beberapa anggota panja tersebut itu benar adanya, sehingga tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi
P3K, apakah itu P3K full time dan P3K per waktu secara otomatis. Nah, rekan-rekan sekalian, selain itu pemerintah juga akan memberikan kenaikan gaji kepada para pegawai P3K. Kenaikan gaji berkala dan istimewa bagi P3K ini ternyata telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Namun kenaikan gaji P3K itu harus memenuhi persyaratan yang diatur di dalam peraturan tersebut. Adapun persyaratan yang pertama adalah kenaikan gaji berkala itu akan diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Kedua, kenaikan gaji berkala juga bagi P3K itu diberikan apabila sudah memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut yakni telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan. Untuk kenaikan gaji berkala tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang dikatakan oleh Menpan ini, yakni ubah status dari honorer menjadi P3K ini mungkin bisa dikatakan kabar yang baik, tetapi kita tinggal menunggu realisasi dari pernyataan tersebut, dan mekanisme pengangkatan itu setidaknya bisa dilakukan secara otomatis dan hanya melalui tes observasi. Sementara itu rekan-rekan sekalian, dari pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali saat ini mendapatkan jatah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sebanyak 1.299 orang. Nah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, Wayan Sudiana, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai penetapan jadwal pendaftaran P3K. Nah, rekan-rekan, ternyata sampai dengan saat ini pemerintah daerah belum menerima surat resmi dari Kemenpan di dalam rangka pendaftaran dan seleksi CPNS dan P3K pada tahun ini. Jadwal tahapan seleksi CPNS dan P3K 2023 ini seperti diketahui bersama sudah beredar, itu hanya baru sebatas usulan BKN selaku Ketua Panselnas THSN kepada Menpan RB Azwar Anas. Jadi dokumen yang beredar yang menyatakan tentang jadwal penerimaan P3K dan PNS itu ternyata hanya usulan dari BKN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Akan tetapi secara resmi sampai dengan saat ini pemerintah daerah belum menerima salinan resmi atau surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur tentang jadwal dan seleksi penerimaan CPNS dan P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, apa arti dari penerimaan CPNS dan P3K pada tahun ini bagi tenaga honorer? Tenaga honorer, rekan-rekan, kami sampaikan kepada rekan-rekan agar proaktif mencari informasi terkait dengan masa pendaftaran, seleksi CPNS dan P3K, oleh karena memang satu-satunya jalan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer dan mengatasi persoalan tenaga honorer ini melalui momen seleksi tersebut. Sehingga rekan-rekan sekalian silakan proaktif untuk mencari informasi terkait dengan formasi serta jadwal penerimaan dan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 ini. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi dan berita pada video kali ini. Kepada rekan-rekan yang baru bergabung, silakan di subscribe channel ini jika perlu, dan silakan di-share kepada rekan-rekan yang lain agar rekan-rekan yang lain juga menerima informasi terkait dengan tenaga honorer. Terima kasih telah menyaksikan rekan-rekan, sampai jumpa di video berikut.